Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan. Dan hari ini topik yang mau saya bagikan adalah perjuangan memenuhi target Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kebanyakan orang Kristen itu memiliki kekeliruan atau kesalah pengertian ya tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Dan ini terjadi kepada kebanyakan orang Kristen. Kekeliruan atau kesalah pengertian yang pertama adalah ia mengira pasti diselamatkan dan pasti masuk surga karena percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah disalibkan, mati, dan dibangkitkan untuk dirinya. Jadi pengertian bahwa Tuhan mengampuni dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang itu mereka berpikir bahwa mereka bisa berbuat dosa dan berbuat semaunya di masa yang akan datang, dan Tuhan pasti akan mengampuni dan membersihkan dari segala dosanya. Itu pikiran kebanyakan orang, sehingga kita bisa melihat daerah-daerah atau kantong-kantong Kristen di Indonesia ataupun di luar negeri, orang-orang yang merasa dirinya pasti selamat itu bisa berbuat semaunya sendiri. Di wilayah-wilayah yang menjadi mayoritas Kristen, ya, perzinahan, kemabukan, pesta pora, ya, perjudian, dan hal-hal yang najis lainnya itu menjadi hal yang biasa. Pergaulan bebas itu menjadi sesuatu yang jamak bagi kalangan anak muda maupun orang tua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini benar-benar miris ya. Fakta ini benar-benar menyedihkan. Karena apa? Kekeliruan mengerti ajaran Tuhan Yesus, ya. Terus yang kedua, kebanyakan orang Kristen juga mengira bahwa mengikuti Tuhan berarti dapat menjadi kaya, menjadi makmur, penuh mujizat, tanda-tanda ajaib, tanpa peduli kualitas iman dan kualitas kesetiaannya kepada Tuhan. Padahal Alkitab menjelaskan dengan detail, terutama di dalam kitab Wahyu, bahwa kesetiaan itulah yang menentukan hidupnya. Dan Hosea mengatakan di pasal yang ke-6, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kesetiaan daripada orang-orang yang memberi persembahan korban bakaran, korban persembahan lainnya. Terus yang ketiga, kebanyakan orang Kristen juga mengira bahwa dia bisa bermanja-manja seperti balita yang dapat memaksa bapaknya untuk membelikan mainan kesenangannya. Sehingga kita dulu sering menyanyikan sayang disayang, ya, seperti bayi di gendongan orang tuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berlawanan dengan keinginan Bapa supaya kita semuanya tidak terus-menerus menjadi bayi-bayi rohani, menjadi kanak-kanak rohani. Ya, di dalam Korintus pasal yang ketiga ayat 1 dan seterusnya, kita membaca Tuhan memiliki kesulitan untuk mengembangkan seseorang ketika seseorang ini tidak pernah menjadi dewasa rohani. Terus yang keempat, mengira bahwa tugas dan tanggung jawab melayani Tuhan adalah tugas kalangan tertentu atau yang disebut kaum rohaniawan. Jadi merasa bahwa kalau dia merasa dirinya kaum awam atau jemaat biasa, mereka tidak punya tugas atau tanggung jawab untuk melayani Tuhan di wilayahnya atau di kehidupannya masing-masing. Mereka berpikir, saya cuma karyawan, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma siswa, saya cuma anak-anak kecil, dan sebagainya. Tuhan Yesus memanggil kita semuanya sebetulnya tidak ada kelompok rohaniawan atau kelompok awam. Tuhan Yesus mau menjadikan semuanya menjadi miliknya, menjadi alat kemuliaannya. Dan yang terakhir adalah mengira kalau ketika seseorang itu mendapat karunia-karunia rohani seperti karunia berbahasa roh, penglihatan, mujizat, ya, dan lain-lainnya, mereka mengira bahwa karunia-karunia atau pengalaman-pengalaman supranatural tersebut itu didapat atau dialami berasal dari Tuhan, ya, pasti dari Tuhan begitu, dan itu menandakan bahwa yang bersangkutan itu berkenan kepada Allah atau memiliki level rohani daripada yang lainnya yang tidak mendapatkan karunia tersebut. Saudara, faktanya saya mendapatkan dan saya melayani banyak orang bahwa tidak semua pengalaman supranatural, tidak semua karunia-karunia yang dalam tanda kutip aneh-aneh tadi itu berasal dari Allah.
ada yang berasal dari setan. Saya pernah menemukan bahwa ada bahasa roh yang berasal dari roh jahat dan kami tengking, kami usir, ya. Ada penglihatan-penglihatan yang bukan berasal dari Allah tapi berasal dari setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa maksud karya salib Kristus bukan untuk mempermudah orang masuk ke dalam sorga dengan hanya menjadi orang Kristen, tetapi sebaliknya karya salib Kristus itu menyempurnakan kualitas yang dituntut oleh Tuhan yang harus kita miliki supaya kita berkenan kepada Allah. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 Tuhan berkata, jadi apakah yang harus kita katakan? Apakah kita akan terus berbuat dosa supaya anugerah semakin melimpah? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kita yang telah mati bagi dosa masih hidup di dalamnya? Jadi mana mungkin kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dilunasi hutang dosa kita oleh Tuhan, terus kemudian kita masih bermain-main api kembali seperti hidup yang lama. Alkitab mengatakan dengan jelas tidak, ya. Nah, tetapi yang di luar pemikiran kebanyakan orang itulah yang dikehendaki Allah, ya. Kehidupan yang dimengerti oleh orang Kristen kebanyakan itu jauh atau meleset jauh dari apa yang dipikirkan oleh Allah, ya. Standar yang ditetapkan oleh Tuhan kepada umatnya, yaitu kita semua, itu tidak main-main loh. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik dengan kata-kata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang mengerti ilmu teologi. Ini orang-orang yang telah mengupas Alkitab, orang-orang yang memiliki standar agamawi lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena mereka mengerti tatanan atau aturan-aturan agama. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jika kebenaranmu tidak lebih baik atau tidak lebih unggul daripada mereka, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Kebenaran di sini menggunakan kata dikaiosune, ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran di sini berasal dari kata aletheia. Aletheia itu berarti pengajaran, dogma, ya. Yang diajarkan oleh Tuhan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya ajaran, tidak ada yang lainnya kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang paling benar yang berasal dari Bapa, pengajaran. Sedangkan di dalam Matius pasal 5 ayat 20, Tuhan menggunakan kata kebenaran ini berasal dari kata dikaiosune. Dikaiosune ini artinya adalah sebuah tolok ukur, sebuah kualitas hidup, ya. Sebuah kualitas untuk menjustifikasi apakah orang itu benar di mata Allah, apakah orang itu berkenan kepada Allah apa tidak, ya. Jadi ini bukan soal doktrin, bukan soal pengajaran, bukan soal teori, tetapi sudah menjadi praktek sehari-hari. Kualitasnya itu sudah memenuhi justifikasinya Allah atau standarnya Allah untuk menilai orang tersebut layak disandingkan dengan beliau apa tidak. Ini yang dimaksud dengan Matius pasal 5 ayat ke-20. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kehidupan kita hanya sekedar memenuhi syarat agamawi yang belum tentu srek atau klik dengan hatinya Bapa, dan kita puas di situ, kita bahaya, ya. Kita diingini oleh Tuhan itu sampai masuk ke dalam keinginannya Bapa, ya. Makanya Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat yang ke-21, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, berarti kan ini orang Kristen, tidak masuk di dalam kerajaan surga kecuali dia melakukan kehendak Bapa. Nah, di Matius pasal 5 ayat yang ke-20 jelas sekali bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mempunyai target rohani yang jauh lebih tinggi daripada target yang dituntutkan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mempercayai agama Yahudi, Yudaisme, ya. Dalam hal ini tentu
Tuhan mentargetkan bahwa saudara dan saya dituntut oleh Tuhan itu memiliki kualitas rohani ya lebih tinggi daripada orang-orang beragama pada umumnya, orang-orang baik pada umumnya, yang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mabuk ya dan sebagainya. Saudara dan saya harus memiliki kualitas yang lebih unggul dari mereka, yaitu apa? Kualitas di dalam kedalaman hati, ketulusan di dalam hati, kemurnian di dalam hati, kekudusan di dalam hati. Di mana kekudusan kita tidak hanya ditentukan oleh perbuatan baik yang bisa dinilai menurut standar moral umum atau yang bisa dilihat oleh mata, ya, tetapi juga tergantung kepada manusia batiniah kita, ya. Saya baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 17 dari terjemahan AYT. Sebagai anak-anak yang taat, janganlah tunduk kepada nafsu jahatmu seperti ketika kamu masih hidup di dalam kebodohanmu. Ya, garis bawahi di dalam kebodohanmu. Artinya pada saat tidak mengerti kebenaran, pada saat belum mengerti kehendak Bapa. 15. Tetapi kuduslah dalam segala tingkah lakumu, seperti Allah yang memanggilmu adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan. Kalau di terjemahan LAITB, tanpa memandang muka. Ya. Hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah target kehidupan kita. Ya, inilah sasaran yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita kenai. Ya, sasaran yang ditetapkan oleh Allah yang kita harus capai. Nah, Tuhan mau kita tidak boleh meleset. Kita harus mengenai sasaran. Kalau saudara bertanding di dalam lomba memanah atau lomba menembak, di situ kan ada lingkaran-lingkaran dan lingkaran kuning paling tengah, itulah sasaran utamanya. Saudara tidak diinginkan meleset sedikit pun dari target yang ditentukan oleh Allah. Karena apa? Ini berbicara tentang nasib Anda sendiri dan nasib keluarga Anda, keturunan Anda di kekekalan nanti. Seorang bisa saja di bumi ini makmur, kaya raya dan memiliki warisan 7 turunan ya. Tetapi ketika seseorang itu tidak mencapai targetnya Allah, maka sia-sialah apa yang dikerjakan di dunia ini. Karena hanya bisa dinikmati 70-80 tahun, setelah itu musnah. Ya, dan di kekekalan dia akan melihat kenyataan yang sangat berbeda. Ketika orang tidak memenuhi targetnya Tuhan, maka dia akan disekrat dan dilempar ke api yang kekal. Target yang ditentukan Allah untuk gereja ini, ya, untuk setiap jemaat yang percaya apa yang saya ajarkan ini sebagai kebenaran dan dapat mengerti Roma pasal 8 ayat 35-37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, demi engkau kami berada di dalam bahaya maut sepanjang waktu, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Akan tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, maka dari Roma pasal 8 ayat 35-36 ini saya mengajarkan tidak ada alasan apapun ya. Misalnya saudara harus hidup di dalam kondisi kemiskinan, ya, kesusahan, di mana saudara harus bekerja keras membanting tulang untuk kehidupan ini, untuk sesuap nasi dari hari ke hari. Saudara harus menjadi buruh, saudara harus menjadi orang-orang yang dianggap rendahan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak boleh menjadi alasan untuk seseorang itu menjauh dari Tuhan, untuk seseorang itu tidak mengasihi Allah, ya. Ataupun bahaya, misalnya di lingkungan saudara ada kerusuhan, ada peperangan, ada segala macam kejahatan, itu tidak membuat saudara mempunyai alasan untuk tidak mencari Tuhan, untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, itu semuanya harusnya tidak boleh terjadi jika saudara itu mengenal Tuhan, jika saudara itu mengasihi Tuhan. Nah,
kata ayat yang ke-37 tentang kita lebih daripada pemenang, bukan pemenang bahwa kita terus kemudian kalau pamannya miskin menjadi kaya, berkelimpahan, sukses, bisnisnya lancar, maju, tokonya laris, ya. Bukan hanya sekedar kalau dia itu sakit parah, sakit yang membahayakan terus kemudian mengalami mujizat dan mengalami kesembuhan ilahi. Bukan itu maksudnya, tetapi kalau kita lihat konteksnya yang di atas, maka kata lebih daripada pemenang adalah ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita ini terpuruk sekalipun, ketika kita tidak mencapai apa yang distandarkan oleh dunia. Misalnya orang yang disebut sukses, bahagia itu adalah orang yang kaya, yang makmur, berjabatan tinggi, orang yang populer dan sebagainya. Begitu kita nggak mencapai di situ pun, kita tetap bisa mencintai Tuhan, tetap bisa melayani Tuhan dengan tulus. Itulah lebih daripada pemenang. Karena apa? Ketika orang tidak mendapatkan apa-apa secara duniawi, secara materi, tetapi ia bisa mencintai Tuhan seperti para rasul pada waktu itu, seperti Paulus pada waktu itu, maka nilai hatinya itu lebih daripada pemenang apapun di dunia ini. Dan itulah menjadi target Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya. Nah, dalam bahasa asli, kata lebih dari pemenang itu menggunakan kata kerja hupernikau, ya. Kata kerja hupernikau ini berarti orang-orang yang meraih kemenangan lebih daripada kemenangan yang telak atau menang total, ya. Seperti seorang yang berlomba di lomba olimpiade, misalnya seperti lomba maraton begitu, atau lomba lari 100 meter, maka perasaan atau kondisi hati dari seorang yang disebut sebagai lebih dari pemenang hupernikau ini adalah orang-orang yang lebih daripada yang mereka alami sebagai juara di dalam pertandingan maraton tadi atau pertandingan olimpik, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah target kita, ya. Hati kita harus bisa menang sekalipun kita tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, karena hati kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita semua harus sadar bahwa untuk mencapai kemenangan ilahi itu harus mengalahkan kedagingan atau naluri dosa yang sudah mengakar dan sudah mencengkeram kita bertahun-tahun sejak kita berada dalam kandungan sekalipun. Dan saudara, itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Ada orang-orang terbentuk rusak jiwanya itu sejak dalam kandungan, ketika ibunya itu menolak dia dilahirkan, ketika orang tuanya itu merasa bahwa kelahirannya ini membebani. Itu sudah mempengaruhi jiwa anak tersebut, dan anak itu bisa rusak kalau tidak dibimbing, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini satu perjuangan yang tidak mudah ketika kita harus mengalahkan karakter, naluri dosa kita, kebiasaan dosa kita. Nah, kenyataannya sih orang Kristen zaman sekarang itu meleset, ya, meleset dari ayat Roma 8 ayat 37 tadi. Karena mereka hanya melihat dari sudut sempit, seakan-akan lebih dari pemenang di sini berarti mendapatkan harta, yang memiliki kelimpahan, lolos dari kebangkrutan, sembuh dari penyakit berat. Tapi sebetulnya sih kasih karunia itu diberikan untuk memberikan kita itu punya kesempatan yang kedua, punya kesempatan untuk benar-benar memiliki kehidupan yang murni, tulus, ya, tidak bercela, kudus di hadapan Bapa. Ini kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan, ya. Kesempatan untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus, baik karakternya, cita rasanya, ya, kesenangannya, pola berpikirnya, hobinya, dan sebagainya. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima, sebab jika kita telah dipersatukan bersamanya di dalam keserupaan kematiannya, kita pasti juga akan dipersatukan dalam keserupaan kebangkitannya, ya. Diserupakan, disamakan, dibikin sama, mirip, ya, dengan kebangkitan Tuhan yang tidak tergantung kepada duniawi lagi. Tuhan Yesus adalah role model yang harus diteladani. Cara hidupnya adalah cara hidup yang Bapa inginkan kita terapkan. Halangan utama untuk seorang yang ingin sempurna adalah mengalahkan naluri daging atau naluri dosa. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24, buanglah manusia lamamu, yaitu manusia yang belum mengenal Kristus, belum mengerti kebenaran, belum diubahkan hatinya, yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama,
ya, yang sedang dirusak oleh hawa nafsu yang menipu. Perbaharuilah roh pikiranmu, kenakanlah manusia yang baru yang diciptakan dalam rupa Allah, dalam keadilan dan kekudusan yang sejati. Ini target utama Bapak Ibu Saudara, bukan yang lainnya, bukan kekayaan, kemakmuran, ketenaran ya. Manusia baru itu adalah manusia ciptaan baru oleh Allah, manusia rohani yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Saya garis bawahi bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hati kita, menyuarakan panggilannya, kehendak Bapa supaya kita ikuti. Ini perlu perjuangan keras mengalahkan kedagingan dan menyalibkannya, saudara. Sebab manusia lama itu pada dasarnya adalah bersifat berpusatkan pada kesenangan dirinya sendiri, yang tidak peduli pada kehendak Allah dan tidak peduli pada orang lain, pada tugas-tugasnya Bapa yang diberikan kepada kita untuk melayani orang lain. Nah, manusia lama ini pada dasarnya itu karakternya buruk, cita rasanya buruk, dan tugas kita adalah mengubah karakter cita rasa manusia lama untuk menjadi seperti yang diingini oleh Bapa. Maka itu Alkitab mengajarkan kepada kita sebuah perjuangan usaha yang keras. Saya ambil dari Kejadian pasal 27 ayat ke-40, itu nasihat Tuhan begini. Kamu akan hidup oleh pedangmu. Ini Allah berbicara kepada Esau yang diambil hak kesulungannya oleh Yakub. Karena memang Esau itu suka celelean, semaunya sendiri, tidak bertanggung jawab. Maka dia mudah sekali ditipu oleh dunia ini melalui penampilan Yakub pada waktu itu, diambil hak kesulungannya. Kalau Esau ini hatinya ini tertuju kepada Tuhan, mungkin sejarah akan berbeda. Tidak ada orang Israel, tetapi adalah orang Esau, ya. Dan kamu akan melayani saudaramu, ya. Pada waktu itu Yakub belum memiliki nama Israel, ya, karena apa? Yakub itu identik dengan pencuri. Jadi Esau di sini dia akan melayani kehendak dosa, kehendak pencuri. Pencuri itu adalah iblis, ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 10, pencuri itu adalah iblis yang membinasakan. Orang yang belum dibebaskan oleh Tuhan itu akan melayani iblis, ya. Nah, saya teruskan, akan tetapi jika kamu berusaha sungguh-sungguh, kamu akan melemparkan kuknya dari lehermu, ya. Saya selalu tertarik dengan kata jika kamu berusaha sungguh-sungguh, ya. Berusaha sungguh-sungguh berasal dari kata bahasa Ibrani wahaya kaaser tarit, artinya kamu harus sampai kepada kemampuan memiliki kuasa, ya, dominion, ya, memiliki otoritas atas hidupmu, atas dagingmu, atas dosamu, ya. Dan engkau dapat mengendalikan naluri dosamu, mengendalikan keinginan hawa nafsumu, ya, menjinakkan keinginan-keinginan duniawi, di mana proses berpikir kita ya sudah sedemikian matang atau sedemikian rohani, batiniah kita sedemikian matang, dibersihkan dari sisi-sisi gelap, ya, sehingga dapat mengambil keputusan yang benar. Roh Kudus dapat memimpin kita. Bapak Ibu, kita diberi kehendak bebas, ya, free will, liberium arbitrium. Itu berarti bahwa kita ini tidak diciptakan sebagai robot, ya. Kita ini tidak diciptakan seperti kayak binatang piaraan yang nalurinya disetel hanya begitu-begitu saja, tetapi kita diberi kreativitas yang luar biasa, bisa berpikir. Nah, Tuhan menghendaki orang-orang yang dikasihnya, sekalipun ia berpikir kreatif, tetapi untuk kepentingan Sang Pencipta. Nah, di sini saudara, itu orang-orang yang dewasa rohani. Tuhan menaruh Roh Kudusnya untuk memimpin kita supaya kita nurut, manut sama apa pimpinan Roh Kudus, ya. Saudara, ini latihan karena kita melatih prefrontal cortex kita, otak depan kita itu berpikir, supaya berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Itu sebabnya di Filipi pasal 2 ayat yang kelima, marilah kita memiliki pikiran Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, ya. Jadi kita memproses apa saja yang diinginkan oleh Bapa, dan yang tidak diinginkan oleh Bapa kita hendaknya tidak proses dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, dalam perasaan kita. Kita buang, kita skip. Oh, ini racun, ini sampah.
Dan kemampuan untuk berpikir tersebut, ya, kemampuan untuk memilah-milih mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna, itulah kemampuan ilahi dari Tuhan. Itulah yang Tuhan sedang didik kita sampai kita bisa mencapai tersebut. Sehingga kita bisa bongkar pengalaman atau memori lama yang tersimpan sejak dari kecil sekalipun di dalam sistem limbik kita, yaitu otak tengah kita yang menyimpan memori-memori lama. Kita bisa bongkar supaya tidak mempengaruhi kemampuan berpikir kita. Misalnya kita punya pengalaman dilecehkan, dihina, direndahkan pada masa kecil kita. Itu tidak mempengaruhi diri kita. Ketika kita punya pengalaman buruk, dicurangi orang atau mungkin dicelakai oleh orang, kita tidak ada simpanan dendam, kebencian, sakit hati lagi. Ya, kita bongkar itu semuanya dan kita buang. Kita berpikir yang positif seperti Filipi 4 ayat ke-8, memikirkan perkara-perkara Tuhan yang indah, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, hidup kita ini kan seperti kayak gunung es yang 10% nongol di permukaan tetapi 90% ada di dalam laut. Nah, ini maksudnya apa? Saya menggunakan ilustrasi gunung es ini karena kehidupan kita 90% itu kebanyakan ada di dalam batiniah kita, itu seringkali tersimpan tidak kelihatan. Nah, di situ ada kepahitan-kepahitan, di situ ada ambisi-ambisi pribadi, keserakahan dan sebagainya yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Nah, tugas besar kita, tugas setiap orang kita itu adalah menggempur gunung es tersebut, yaitu manusia lama kita yang tidak kelihatan karena tersembunyi di dalam hati seseorang. Bapak Ibu, kita semuanya punya gunung es yang tidak kelihatan di dalam hati batiniah kita, ya, di bawah permukaan kesadaran kita. Tugas kita itu bersama dengan Roh Kudus membongkar yang tersembunyi tadi, sesuatu yang jahat tadi, ya. Supaya apa? Itu jangan menjadi jebakan seperti taman labirin yang berlika-liku, ya, berkelok-kelok, itu yang bisa menyesatkan orang. Kalau kita masuk ke dalam taman labirin itu, ya, kita semuanya jangan sampai tersesat di sana. Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam panduan suara Roh Kudus, kita bisa keluar dari lika-liku kehidupan labirin ini dan kita bisa lolos sampai kepada kemuliaan Tuhan. Itu yang dimaksud sebagai lebih dari pemenang, lolos dari kehidupan taman labirin dalam tanda kutip, ya. Kesulitan-kesulitan hidup, kepahitan-kepahitan, kesombongan, iri hati, kebencian, nafsu jahat, nafsu yang rendahan, dan sebagainya. Dan kita bisa menentukan mana yang menuju kepada surga dan mana yang menuju ke neraka api yang kekal. Kita bisa memilih jalan hidup yang benar. Nah, saya memberikan tips sederhana saja untuk kita bisa mengalahkan, kita bisa menanggalkan manusia lama kita. Usaha kita berhasil dan kita bisa menguasai manusia lama dengan segala keinginannya. Pertama, saudara harus memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah atau diberkatilah orang yang memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan kata yang digunakan kebenaran di sini juga dikaiosune, ya. Dikaiosune sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Jika hidup kebenaranmu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Saudara, orang yang memiliki kerinduan untuk mencari kebenaran, untuk mengejar standar hidup, kualitas hidup yang diingini oleh Tuhan, itulah orang yang berbahagia, itulah orang yang diberkati. Nah, di singkatnya waktu ini, baiklah kita pergunakan waktu yang ada ini, selama masih ada nafas di dalam badan kita, itu gunakan waktu dengan benar mempelajari firman Tuhan, apa yang dikehendaki Bapa, apa yang diingini oleh Tuhan. Terus, jangan habiskan waktu hanya untuk YouTube, nonton berita-berita viral, berita selebriti, hanya sekedar mengikuti joke-joke dan yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan rohani. Jangan habiskan waktumu hanya untuk nonton film, apalagi kalau film-film yang nggak benar, film-film porno atau film-film kekerasan yang meracuni pikiran kita. Jangan habiskan waktu hanya untuk bergosip atau mendengarkan gosip, ya. Gunakan waktu dengan benar untuk mempelajari firman Tuhan dan menanamkannya di dalam hati kita.
Terus yang kedua, ingini untuk berubah. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi sama atau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini harus muncul keinginan untuk berubah. Saya melayani banyak orang, bahkan pelayanan pelepasan yang udah kacau balau begitu. Tapi orang itu, anak itu tidak mau berubah. Akhirnya ya ada yang murtad, ada yang kembali kepada kubangan yang lama. Dan Alkitab mengatakan di Yohanes pasal 5, ya kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Itu terjadi kepada banyak orang yang pernah saya layani, ya. Ini yang disebut di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 tadi. Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepadamu. Saudara, saya ingatkan demi hidupmu sendiri, jangan kembali kepada kubangan yang lama. Jangan kembali kepada muntahan yang lama. Tetaplah setia, tetaplah berjuang mengalahkan keinginan daging. Ya memang awalnya berat, tetapi saya percaya berdasarkan pengalaman saya, ketika kita mau berjuang, kita itu bisa mengubah loh selera kita. Kita bisa mengendalikan naluri dosa kita kok. Ya, sampai kerinduan Tuhan untuk melihat kita menjadi serupa dengan Beliau, ya itu tergenapi dalam hidup kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan merusak harapan Tuhan, jangan merusak kepercayaan Tuhan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.